Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين أما بعد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا يا رب العالمين. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang senantiasa memberikan kepada kita semuanya nikmat, curahan rahmat, karunia yang tak terhingga nilainya. Alhamdulillah, di pagi hari ini adalah hari yang ke-19 dari bulan suci Ramadan. Kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan inayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah amal soleh di bulan suci Ramadan. Itu semuanya tidak lain dan tidak bukan merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi itu adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, salafun salih, dan seluruh umatnya yang istiqamah dalam menjalankan sunnah dan tuntunannya hingga yaumil akhir nanti. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita di pagi hari ini berkumpul berbagai macam keutamaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini di waktu-waktu yang seperti ini adalah tempat barakah, waktu yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentunya kita berada di bulan Ramadan, dan Ramadan tidak dipungkiri lagi bahwa penuh dengan keberkahan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa Ramadan ila Ramadan kaffaratun lima bainahuma majtunibatil kaba'ir, bahwa antar satu Ramadan dengan Ramadan yang berikutnya itu bisa membersihkan dosa-dosa kita selama kita menjauhi dosa besar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga berada di waktu fajar, waktu yang juga penuh dengan barakah,
di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan dalam sebuah doa yang diajarkan, dalam satu doa yang beliau panjatkan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu bukur. Waktu bukur ini adalah waktu setelah subuh. Jadi waktu setelah subuh, apalagi di bulan Ramadan, bukan waktu untuk kita tidur, bukan. Ya, tapi ini waktu kemudian kita untuk banyak beribadah kepada Allah, banyak bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan. Jangan kemudian kita turuti nafsu kita untuk tidur, untuk beristirahat. Sayang kalau kemudian kita sia-siakan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita di waktu-waktu yang semacam ini. Jadi bukan hanya saat ada taklim kita tidak tidur, tapi waktu ketika tidak ada taklim sekalipun di rumah, maka kita isi dengan zikir kepada Allah, dengan tilawah Al-Quran, dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun juga kita beriktikaf, duduk di masjid sampai kemudian nanti syuruk. Nah, itu pahalanya sangat besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan benar apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang Ramadan, ayyamam ma'dudat. Hari-hari yang terbilang, yang dapat dihitung. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kalau sudah dikatakan ma'dud, dapat dihitung, artinya sebentar, sedikit. Sekarang kita tidak terasa ternyata sudah akan memasuki 10 hari yang terakhir. Sudah mau memasuki putaran terakhir dari bulan suci Ramadan. Rasanya baru saja kita menyambut Ramadan. Rasanya baru saja kita melaksanakan salat tarawih. Tapi ternyata ini sudah memasuki 10, nanti akan memasuki 10 hari yang terakhir. Malam nanti kita masuk ke malam yang ke-20, besok sudah malam ke-21. Cepat betul Allah Subhanahu wa taala memutar waktu ini, memperjalankan waktu khususnya bulan Ramadan. Makanya katanya orang-orang Arab terdahulu mengatakan, salafun salih, bahwa Ramadan kadhaifil ajul sari'ul murur. Ramadan ini sama seperti tamu yang cepat sekali dia bergegas pergi. Berlalunya sangat cepat. Tapi ini hanya dirasakan oleh orang-orang yang punya keimanan kepada Allah. Kalau orang yang enggak punya iman rasanya lama betul. Lama, antar menunggu buka saja itu lama. Tapi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kerinduan, karena kenikmatan dia beribadah, karena dia merasakan kenyamanan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu terasa cepat. Tiba-tiba berlalu dan sekarang sudah memasuki hari yang ke-19. Nanti sudah memasuki malam yang ke-20. Nah, kalau kemudian tidak kita optimalkan, kita tidak maksimalkan dengan sebaik-baiknya, perhatikan bagaimana sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kemudian kita termasuk di dalamnya. Dalam satu potongan hadis, beliau kemudian mengatakan, raghima anfu rajul, raghima anfu rajul, raghima anfu rajul. Ya. Celaka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, celaka dan sungguh celaka. Kemudian sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Jadi ada dua orang yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa dia itu termasuk dalam kategori orang yang celaka dunia akhirat. Dia merugi dunia akhirat. Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi wa lam yaghfir lah. Siapa yang sempat hidup bersama dengan kedua orang tuanya, sempat hidup bersama dengan kedua orang tuanya, dalam riwayat yang lainnya au ahadahuma, atau salah satu dari keduanya, tapi kemudian orang tuanya tidak ridha kepada dia, meninggal dalam kondisi tidak ridha kepada orang tersebut, kepada anaknya. Ini anak yang semacam ini
ini celaka. Dunia akhirat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dicap, distempel oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia celaka dunia akhirat. Mau dia sepintar apapun, mau dia secerdas apapun, sehebat apapun ibadahnya, selama kemudian kedua orang tuanya tidak ridha kepada anak tersebut, celaka dunia akhirat. Perhatikan ini terutama kepada anak-anak muda. Ya. Kepada anak-anak muda yang masih punya orang tuanya, diperhatikan kedua orang tuanya. Jangan kemudian disia-siakan, karena disitulah dia akan mendapatkan barakah, kunci surga. Ini yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata beliau, man adraka Ramadan wa lam yughfar lah. Siapa yang sempat ketemu dengan bulan Ramadan tapi ternyata Ramadan itu berlalu, keluar dari bulan suci Ramadan, ternyata dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini celaka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Ini Ramadan ini syahr al-maghfirah, bulannya ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata dia belum mendapatkan ampunan. Dia sangat celaka dan dia merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita mau memasuki 10 hari yang terakhir dari bulan suci Ramadan. Kalau ada yang di awal-awal Ramadan mungkin dia kurang ibadahnya, ini saat yang menentukan. Ya, 10 hari terakhir saat yang menentukan. Sebab kata ulama, orang itu akan dilihat ini orang sukses atau tidak. Al-ibratu bil khawatim, ya. Al-ibrah bil khawatim. Ukuran tanda kesuksesan seseorang itu dilihat dari penghujungnya. Bagaimana endingnya? Bagaimana akhirnya? Orang hidup yang kita cari dalam kehidupan kita apa? Target kita husnul khatimah. Apalah artinya dia selagi mudanya dia bagus, dia beribadah, tiba-tiba wal'iyadu billah di akhir dari kehidupannya dia menjadi orang yang jauh dari Allah, bermaksiat, dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang semacam ini tidak ada manfaatnya. Kehidupan dia di masa mudanya yang dia beribadah kepada Allah itu menjadi sia-sia. Kenapa? Karena yang Allah lihat adalah akhir dari kehidupannya. Bagaimana penghujungnya? Kita juga sama, Ramadan juga semacam itu. Bagaimana akhir dari Ramadan, itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di awal kita masih kurang maksimal, kurang optimal, maka 10 hari yang terakhir inilah yang harus kita optimalkan. Harus kita maksimalkan. Jangan justru semakin hari, semakin mendekati akhir Ramadan, justru semakin kendor. Justru semakin malas, justru semakin bosan. Nah, tapi ini fenomena di masyarakat kita semacam itu kebanyakan. Ya, di awal-awal Masya Allah, tilawah Al-Qurannya luar biasa, giatnya, tekunnya. Tapi mulai pertengahan mulai berkurang, sampai ke akhir-akhir sudah mulai ditutup itu mushafnya, ditempatkan, dikembalikan ke tempatnya semula. Di mana kemudian kaum muslimin banyak yang sudah berbelanja, persiapan sudah untuk lebaran, banyak yang sudah persiapan untuk mudik, banyak yang sudah mereka bukannya beriktikaf di masjid sudah kembali. Ya, paling tidak kalaupun tidak di pusat perbelanjaan, ada pusat perbelanjaan online sekarang, sehingga sudah sibuk dengan gadgetnya sudah. Nah, kita lihat nanti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi 10 hari terakhir nanti. Nah, ini sayang. Karena apa? Saat yang menentukan itu adalah pada detik-detik terakhir, ikhwatal iman. 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan ini. Ini yang sangat menentukan bagi kita semuanya. Jangan kemudian disia-siakan. Nah, oleh karena itu lihat bagaimana kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Riwayat yang pertama ini ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah mengatakan, mengisahkan, menggambarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Apa kata Aisyah? Lihat apa kata Aisyah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersungguh-sungguh. Rasulullah
benar-benar serius beribadah di 10 hari terakhir yang tidak beliau lakukan di hari-hari yang lainnya. Artinya kalau sudah masuk 10 hari yang terakhir, Rasulullah benar-benar serius. Rasulullah benar-benar fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Enggak main-main Rasulullah. Kalau sudah 10 hari yang terakhir, benar-benar serius. Sampai dalam hadis yang lebih spesifik lagi, ini Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan dan menggambarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Kana Rasulullah idza dakhala al-ashra. Rasulullah kalau sudah masuk ke 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah apa? Ahya lailah, menghidupkan malamnya. Jadi malamnya itu hidup. Malamnya hidup dengan apa? Dengan ibadah tentunya. Bukan dengan menonton. Bukan dengan ngobrol. Bukan dengan berjalan-jalan, tidak. Tapi malam hari yang dilakukan oleh Rasulullah sudah mulai dihidupkan dengan beribadah. Makanya ada sunnah i'tikaf. Ini sunnah yang sangat dianjurkan. Makanya kalau terutama bagi laki-laki, bahkan wanitanya juga diperbolehkan. Yang terpenting, ingat, kalau wanita harus dengan seizin mahramnya dan terjaga, aman, tempatnya itu aman, tidak mengandung fitnah di dalamnya. Kalau dia aman, maka diperbolehkan. Tapi kalau bagi laki-laki, sangat dianjurkan untuk melakukan i'tikaf. Beriktikaf itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi pindah rumah Rasulullah. Rasulullah sudah menjadikan masjid sebagai rumahnya. Sudah Rasulullah bermukim di masjid selama 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah bersabda, "Al-masjidu baitu kulli taqi." Al-masjid baitu kulli taqi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masjid adalah rumahnya setiap orang yang bertakwa. Kalau kita merasa bertakwa, kita senang dengan masjid. Kita hobi dengan masjid, terutama akhir-akhir dari Ramadan, i'tikaf di masjid. Waktu-waktu kita di akhir Ramadan itu kebanyakan di masjid, lebih dominan di masjid. Ini kalau mau ikut sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ustaz, apa tidak boleh kalau kemudian kita hanya sebentar di masjid? Boleh, kita mungkin tidak full 24 jam, boleh, enggak ada masalah. Mungkin kita hanya ambil malamnya saja, silahkan. Boleh, insyaallah dapat fadilahnya juga, walaupun tidak sama seperti yang dia 24 jam berada di masjid. Atau mungkin Ustaz, saya mungkin hanya 5 jam saja, silahkan, enggak ada masalah. Atau mungkin hanya 1 jam saja, boleh, silahkan. Tapi intinya adalah kita menjadikan masjid sebagai rumah kita, kata Rasulullah. Al-masjidu baitu kulli taqi, takaffalallah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, takaffalallah, Allah menjamin, liman ja'alal masjida baitah. Allah menjamin bagi setiap orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Apa yang Allah berikan? Apa yang diberikan jaminan oleh Allah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, birruh, imannya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah iman. Birruhi wal aman, dia juga akan mendapatkan rasa aman. Wal maghfirah, dan juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal jawaz fi sirat ila ridwanillah, dan nanti di jembatan sirat Allah akan berikan kemudahan dia berjalan di atas siratnya Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian dia masuk ke dalam surganya Allah dengan mudah, gampang. Allah berikan kepada siapa? Kepada mereka yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Nah, ini saatnya nanti 10 hari yang terakhir. Contoh Rasulullah, bagaimana Rasulullah kemudian di masjid juga menghidupkan malamnya. Nah, cuma kadang-kadang ini ada yang beriktikaf di masjid, memang ke masjid, tapi ternyata sampai di masjid kebanyakan dia mengobrol. Kebanyakan dia kemudian juga bawa HP-nya. Apa yang dilakukan? Hanya pindah tempat saja, tapi juga di masjid dia nonton YouTube aja, dia nonton video, dia buka medsosnya, dia buka scroll kemudian Instagramnya, Facebooknya. Itu yang dilakukan kebanyakan juga. Ini sama saja ini. Dia hanya berpindah tempat untuk kemudian searching dan sebagainya,
tapi tidak melakukan ibadah selama dia beriktikaf di masjid. Yang dia lakukan tetap kehidupan dunia. Dia sibuk dengan dunianya. Apa bedanya? Hanya pindah tempat saja. Yang diinginkan oleh Rasulullah bukan hanya kemudian pindah tempat, tapi menjadikan masjid sebagai tempat ibadah, agar dia fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihat apa katanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dari saking seriusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau dalam hadis tersebut disebutkan wajadda wa shaddal mi'zar. Rasulullah sampai bersungguh-sungguh sampai digambarkan itu mengencangkan ikat pinggangnya. Apa makna dari mengencangkan ikat pinggangnya? Itu biasanya kalau orang sudah serius, dia akan menyingsingkan kain bajunya, dia akan lipat, kemudian dia ikat. Itu tanda apa itu? Tanda serius. Tanda sudah mulai beda ini. Serius dia, bersungguh-sungguh. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak betulan Rasulullah semacam itu. Tapi Aisyah ingin menggambarkan betapa seriusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa dari bukti keseriusan Rasulullah? Lihat, sampai kemudian Rasulullah minta kepada Aisyah untuk di masjid itu dibuatkan tempat khusus bagi Rasulullah. Jadi di masjid dibuatkan tempat khusus, itu tertutup dengan tirai. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Tempat kecil khusus Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdempetan atau berdampingan dengan jendela rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mau berdiam diri di situ selama 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pulang ke rumah. Bahkan Rasulullah kalau kemudian rambutnya itu sudah mulai tidak rapi, Rasulullah akan ketuk pintu rumah, dipanggil Aisyah. Aisyah, kemudian minta kepada Aisyah untuk disisirkan rambutnya Rasulullah. Rasulullah sedikit mengeluarkan kepalanya, dimasukkan ke jendela rumahnya, kemudian Aisyah menyisir rambut dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah enggak keluar dari masjid. Ini betapa seriusnya Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sama, ikhwatal iman. 10 hari yang terakhir inilah bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Berapa banyak Al-Quran yang kita baca? Sampai sekarang apakah ada yang sudah khatam Al-Quran di antara kita? Ini jadi evaluasi. Sebab kalau kita melihat, kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin nanti saat Idul Fitri kemudian kita mengucapkan kullu amin wa antum bi khair minal aidin wal faizin dan sebagainya, apa benar kita sudah menjadi pemenang? Apakah kita sudah ada jaminan bahwa kita akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu kemudian kita berlebaran? La, bukan itu. Yang dinamakan orang yang berlebaran adalah ketika keimanannya sudah kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang berlebaran ini. Ini orang yang sukses. Makanya mulai dari 10 hari terakhir nanti kita rubah, coba bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Baca Al-Quranul Karim. Salafun as-salih, Sa'id ibn Jubair, sampai kemudian dikatakan Sa'id ibn Jubair itu kalau sudah 10 hari yang terakhir, semalam dia bisa mengkhatamkan Al-Quran. Dia salat malam, dan dalam solat malamnya dia khatamkan Al-Quranul Karim. Dia baca Al-Quran sampai kemudian dia khatamkan oleh Sa'id ibn Jubair. Ini yang juga dilakukan oleh Al-Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari itu juga kemudian kalau dia solat malam itu sampai kemudian dia mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Nah, kita kalau nanti sudah memasuki 10 hari yang terakhir dari bulan suci Ramadan ini, ikhwatal iman, jangan kemudian kita sia-siakan dengan amalan-amalan yang lainnya, dengan aktivitas yang lainnya. Buka mushaf kita, baca Al-Quran. Al-Quran dibaca, pahalanya besar, apalagi di bulan suci Ramadan. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, satu huruf, ya, ini satu huruf dari Al-Quranul Karim, kutibat lahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan setiap kebaikan akan Allah catat satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dikalikan 10 kali lipat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini baru satu huruf.
Satu huruf. Kalau kita baca basmalah bismillahirrahmanirrahim, itu ada 19 huruf. Berarti kalau dikalikan 10 pahalanya sudah berapa? Sudah 190 pahala baru basmalah. Bagaimana kalau kita kemudian baca suratul Baqarah, baca surat Ali Imran, baca surat An-Nisa dan sebagainya? Berapa huruf yang kita baca dan berapa pahala yang akan didapatkan oleh kita, ikhwatal iman? Ini yang seharusnya kita sadari. Di bulan suci Ramadan inilah saatnya kemudian kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, terutama 10 hari yang terakhir dari bulan suci Ramadan, dikhatamkan Al-Quranul Karim. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dari saking seriusnya Rasulullah ketika sedang beribadah, fokus beribadah, khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada sahabat yang dia baca Al-Quran terlalu keras suaranya. Ini juga jangan sampai terlalu keras kalau sedang iktikaf, ya bareng-bareng dengan yang lainnya. Karena juga ada saudara kita yang sedang beriktikaf. Jangan terlalu keras. Ketika Rasulullah sedang bermesraan dengan Allah, sedang konsentrasi ibadah, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba ada sahabat yang dia membaca Al-Quran terlalu nyaring suaranya. Kemudian Rasulullah buka tirainya, kemudian Rasulullah berkata kepada orang tersebut, kepada sahabat, khaffif min sautik, hawwin ala sautik, rendahkan suaramu itu, rendahkan, kecilkan suaramu, sebab saya sedang fokus beribadah, khusyuk beribadah. Ini suaranya mengganggu. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat fokus khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadda wa shaddal mi'zar, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Bukan hanya itu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wa ayqadha ahlah. Rasulullah juga membangunkan keluarganya. Jadi kalau bagi para suami laki-laki itu bukan hanya kemudian dia beribadah sendiri, keluarganya juga diajak. Keluarganya diajak. Itu siapa? Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab khusus terutama di bulan Ramadan itu sampai kemudian dia bangunkan itu keluarganya. Bangun, sallu, kata. Ayo salat. Istrinya dibangunkan, anak-anaknya dibangunkan, putri-putrinya dibangunkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala an. Lalu kemudian sambil membaca apa? Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat dan sabar untuk melaksanakan salat itu. Dibangunkan itu istri-istrinya, diajak. Jadi makanya kita itu terutama bagi laki-lakinya jangan kemudian sibuk beribadah sendiri. Apalah artinya ibadah sendiri tapi keluarganya di rumah dia sibuk dengan dunia, masih sibuk dengan tontonan televisinya. Tapi diajak juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa datang ke masjid, paling tidak di rumah. Paling tidak di rumah dia beribadah kepada Allah, dia salat malam juga, dia kemudian tilawah Al-Quran, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwatal iman. Sebab kita kan mau masuk surga tidak mau masuk sendirian, tapi kita ingin bersama-sama dengan keluarga kita. Begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita bagaimana kemudian kita memasuki 10 hari yang terakhir dari bulan suci Ramadan ini. Nah, ikhwatal iman, ada hal yang penting tentunya kalau kita sudah mengerjakan semuanya itu, yang kita harapkan adalah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kemudian kita ibadah tapi tidak diterima amalan kita, apalah artinya? Yang paling penting adalah bagaimana agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian para ulama memberikan kepada kita penjelasan tanda diterimanya amal ibadah. Paling tidak ada 3. Sebenarnya ada beberapa hal, tapi 3 hal. Ini biar kita juga bisa mengukur, ya, melihat apakah amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Lihat 3 hal ini, kalau ternyata kita dapatkan, insyaallah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama disebutkan oleh para ulama? Yang pertama, kalau kita ingin melihat ini sampai sekarang ini selama Ramadan, lihat bagaimana kemudian kita
amal ibadah kita ini diterima atau tidak? Yang pertama kata para ulama disebutkan, kalau kita ingin mengetahui amal kita diterima atau tidak, lihat apakah kita masih tekun beribadah atau tidak. Sebab di antara tanda dari diterimanya amal ibadah kita adalah adanya ibadah yang berkelanjutan, adanya ibadah yang berkesinambungan, adanya ibadah yang terus menerus, enggak terputus. Itu namanya ibadah. Kalau orang mengaji, ikhwatal iman, kita nikmat tilawah Al-Quran, nikmat mengaji, nikmat membaca Al-Quranul Karim. Kalau ada orang yang sedang nikmat membaca Al-Quranul Karim, kira-kira apa ada perasaan dalam dirinya mau berhenti? Kalau dia sedang nikmat ingin lanjut baca Al-Quran, terus baca Al-Quran, dia tidak mau berhenti, dia tidak mau menyelesaikan bacaan Al-Qurannya. Kenapa? Karena sedang nikmat membaca Al-Quran. Itu tanda bahwa dia, amal ibadah yang dia kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang semakin dia senang bermesraan dengan Allah, senang berdua-duaan dengan Allah, senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ingin semakin intens hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasanya enggak mau berhenti. Ini orang kalau sudah diterima ibadahnya oleh Allah, Allah juga senang sama dia. Makanya Allah jadikan dia itu orang yang senang juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau kita salat wajib dan salat yang kita kerjakan khusyuk, nikmat, khusyuk betul. Dan rasanya tidak ada salat yang paling nikmat kecuali salat itu. Apa yang ada dalam perasaan kita setelah mengerjakan salat itu? Rasanya kita tidak mau berhenti untuk ibadah. Makanya kemudian kita lanjutkan dengan solat sunnah. Ada solat yang berikutnya, solat sunnah lagi. Kenapa? Karena kita merasa nyaman dengan ibadah yang kita kerjakan. Itu tanda bahwa amal yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibadah kita yang selama 18 hari kemarin, kalau memang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang beriman, orang yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dia ingin berlanjut melakukan ibadah yang berikutnya. Enggak pernah merasa bosan. Tidak malas, mungkin malas sedikit tapi kemudian dia giat lagi, tekun lagi. Dia istiqamah beribadah kepada Allah. Dia giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda bahwa amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mudawamatu 'alal ibadati ba'daha. Makanya dalam Al-Qur'an orang yang beriman itu disebutkan setelah dia melakukan salat, menunaikan zakat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yusari'una fil khairat. Dia tetap mengerjakan kebaikan-kebaikan kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sudah melakukan ibadah, dia tidak merasa puas. Saya alhamdulillah, saya sudah tilawah, insyaallah apa yang sudah saya kerjakan ini sudah cukup. Enggak ada cukupnya bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, lihat ini sampai 18 hari apakah diterima atau tidak. Lihat apakah kita itu masih senang ibadah atau justru sudah malas beribadahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kata para ulama disebutkan, apa yang kedua? Dia semakin menjauhi maksiat dan dosa. Kalau ingin tahu ibadah kita diterima atau tidak, lihat semakin menjauhi maksiat atau tidak. Semakin jaga jarak dengan maksiat dan dosa atau tidak. Lihat, kalau ada orang yang dia beribadah tapi masih senang bermaksiat kepada Allah, senang menipu, dia senang makan harta yang haram, dia senang makan harta riba, dia masih senang menzalimi orang lain, ini tandanya bahwa dia tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau seseorang ibadahnya diterima, pasti akan menjauh dari yang namanya maksiat. Sebab ikhwatal iman, kalau dia beribadah dan ibadahnya diterima, dia akan semakin dekat dengan Allah. Kalau dia semakin dekat kepada Allah, dia akan cinta kepada Allah. Mustahil orang yang cinta kepada Allah lalu akan melakukan perbuatan yang akan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Sebab dia sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala lalu dia akan melakukan perbuatan yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala marah kepada dia. Tidak akan semacam itu. Makanya kalau kita ingin tahu
amal ibadah kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Dengan maksiat apa semakin jauh atau justru kita masih tetap senang, masih hobi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu saat, ini contohnya ya, kalau sebuah ibadah diterima atau tidak. Satu saat ada sahabat. Sahabat ini masuk Islam. Baru masuk Islam. Lalu kemudian setelah masuk Islam, dan ini dia adalah pecandu khamr. Pecandu khamr yang kuat, minuman keras. Dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, tiba-tiba ada sahabat yang lain lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, itu fulan itu kemarin masuk Islam." Iya betul, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Lakinnahu syaribal khamra." Cuma ini sayangnya dia itu masih minum ya Rasul. Dia masih minum minuman keras ya Rasul. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihat jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Asyahidas salata ma'ana?" Apa dia sekarang masih salat berjamaah sama kita? Masih tekun salat berjamaahnya? Oh masih. Cuma dia masih juga minum minuman keras. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Satanhahu salatuh." Salatnya nanti akan membuat dia berhenti minum minuman keras. Ya sudah, sahabat ini pulang lagi. Keesokan harinya datang lagi sahabat ini yang mengadu kepada Rasulullah. Datang lagi dan berkata lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna hadzal rajul," orang ini ya Rasul, dia lagi-lagi minum masih enggak berhenti ini minum minuman keras ya Rasul. Rasulullah tanya lagi, "Ashalla ma'ana?" Apakah dia salat bersama kita? Salat berjamaah bareng sama kita? Lalu kemudian orang tersebut berkata, dia masih salat bareng sama kita. "Satanhahu salatuh." Nanti salatnya akan membuat dia berhenti dari minum minuman keras. Akhirnya hari ketiga dia datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, orang itu sekarang sudah enggak minum minuman keras lagi." Begitulah kata Rasulullah, kalau salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan menjauhi kemaksiatan. Jadi ini lihat kita, sekarang lihat dari kita awal masuk Ramadan, bagaimana hati kita, kecenderungan terhadap kemungkaran, kecenderungan terhadap kemaksiatan, kecenderungan terhadap dosa, masih kuat atau tidak? Kalau ternyata masih kuat, hati-hati, jangan-jangan ibadah kita masih belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala masih menolak ibadah kita. Sayang betul ikhwatal iman, tilawah kita, puasa yang kita kerjakan, ini menjadi sia-sia. Nah ini yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kata para ulama, tanda diterimanya amal ibadah kita apa kata para ulama? Yang ketiga adalah dia pasti akan membuahkan akhlak yang mulia, adab yang mulia. Ini pasti. Orang kalau sudah semakin kuat ibadahnya kepada Allah, dia akan semakin tawadhu. Enggak sombong. Itu hilang yang namanya kesombongan itu hilang dari dirinya. Ini orang yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan semakin tawadhu. Enggak ada sifat sombong dalam hatinya, ikhwatal iman. Tidak ada yang namanya orang yang semakin dekat kepada Allah lalu kemudian dia semakin sombong kepada sesama manusia. Enggak ada. Tapi orang yang semakin dekat kepada Allah, dia akan semakin merendah. Makanya itu yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hambanya Allah yang benar-benar menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, dialah orang kalau dia berjalan di atas muka bumi ini, dia berjalan dengan haunan, dia tawadhu. Tidak melihat orang lain itu rendah, tidak melihat orang lain itu hina, tidak. Dia tidak sombong di hadapan orang lain, tapi semakin tawadhu. Semakin dekat dia semakin tawadhu di hadapan Allah dan di hadapan sesama manusia. Orang yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan ada dalam dirinya? Akan hilang rasa dengki. Ghil itu akan hilang. Tidak mungkin kemudian dia memusuhi saudaranya, enggak ada. Tidak akan ada di dalam hatinya iri kepada orang lain, dengki kepada orang lain. Tidak mungkin ikhwatal iman. Ini kalau sudah diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada salah seorang sahabat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
Ini lihat bagaimana ternyata ibadah dengan akhlak itu sangat berpengaruh. Ada seorang wanita diadukan oleh sahabat. Sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini ada seorang wanita sawamah, qawamah. Dia rajin puasanya. Puasanya luar biasa sampai sahabat ini mengatakan sawamah, artinya sawamah puasanya itu rajin betul. Bukan hanya yang wajib, yang sunnah juga dia puasa. Sawam, bukan hanya shaim. Kalau dalam bahasa Arab, sawam itu isim mubalaghah yang menunjukkan sesuatu hal yang hebat, besar. Rajin dia, sawamah, bukan hanya rajin puasa tapi juga qawamah. Dia rajin qiyamul lail. Jadi malam harinya itu sudah tidak ada malam hari yang dia lewatkan kecuali dia bertahajud kepada Allah. Dia salat malam hari. Sampai karena terlalu disanjung sama sahabat ini, Rasulullah nanya kepada orang tersebut. Ya. Nanya kepada sahabat ini, apa tidak ada cacatnya dia? Enggak ada kekurangannya, kok kamu terlalu memuji orang ini, wanita ini? Oh ya, hanya saja illa anna jarahu la ya'manu bawa'iqah. Hanya saja tetangganya itu tidak pernah merasa aman dari gangguannya, selalu saja diganggu sama dia. Komentar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap wanita yang semacam ini, bukan hanya wanita tentunya. Kebetulan ini contohnya adalah wanita, tapi juga berlaku bagi laki-laki, berlaku bagi yang dewasa, berlaku bagi yang masih muda ataupun yang tua sekalipun. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika tahu ada seorang wanita yang dia rajin puasa, rajin qiyamul lail tapi masih suka mengganggu tetangganya? Ini akhlak ini. Kata Rasulullah, hiya finnar. Wanita tersebut tempatnya adalah di neraka. Ternyata ibadah yang bagus, ibadah yang rajin tidak menjamin seseorang itu bisa masuk ke dalam surganya Allah sampai dia membuahkan akhlak yang bagus, sampai membuahkan adab yang mulia. Kalau ada orang yang dia rajin ke masjid, Masya Allah ke masjidnya rajin, tilawah Al-Qurannya rajin, tapi kalau kemudian dia masih durhaka kepada kedua orang tuanya, dia menentang kepada kedua orang tuanya, dia tidak taat kepada kedua orang tuanya, hati-hati yang semacam ini. Yang semacam ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang, ada Juraij. Dulu ada seorang namanya Juraij, ini salah satu contohnya. Juraij ini sedang sholat. Ini ketika sholat, lihat, ibunya manggil-manggil dia, ya Juraij, ta'al. Tapi tidak diperhatikan panggilan dari ibunya ini. Ya sudah, sampai kedua kalinya dipanggil lagi, ya Juraij, ta'al. Padahal Juraij ini sedang sholat sunnah. Dan dalam fikih, kalau anak itu sholat sunnah lalu dipanggil oleh orang tuanya, apalagi oleh ibunya, maka panggilan ibu lebih dia dahulukan daripada melanjutkan sholatnya. Ya, selama memang panggilan itu darurat, ya, memang penting, serius. Dipanggil 3 kali, dipanggil oleh ibunya, tetap saja Juraij itu enggak mau memenuhi panggilan ibunya. Dipanggil 4 kali, masih tetap Juraij itu, masih tetap salat. Ini kalau sudah dipanggil berulang kali kan berarti ibunya butuh kepada dia. Tapi sang anak ini tetap tidak mau dia. Apa yang terjadi? Ibunya sudah kesal. Ibunya sudah marah akhirnya. Wallah la amatakallah, demi Allah wahai Juraij, semoga Allah tidak mematikan engkau kecuali engkau illa an tanzura fil mumisat, kecuali kamu nanti masih sempat melihat wanita-wanita pezina. Jadi nanti kamu enggak akan mati kecuali kamu sempat melihat wanita-wanita pezina. Sampai semacam itu. Siapa? Ibunya itu, doa dari ibunya. Apa yang terjadi ikhwatal iman? Ini lihat bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dari sang ibu. Kemudian satu saat Juraij ini kebetulan tinggal 2 lantai. Dia di lantai yang kedua. Di lantai yang pertama ada seorang wanita perawan. Tiba-tiba sang perawan ini satu saat hamil. Dipanggil oleh pimpinan di tempat tersebut, ketua di tempat tersebut, ya, kepala desanya lah dipanggil. Siapa yang telah menghamili kamu? Akhirnya wanita ini mengatakan, Juraij yang sudah menghamili saya. Padahal bukan perbuatannya Juraij itu. Ini perbuatan orang lain. Kira dikatakan itu Juraij itu yang melakukan itu.
Sudah sampai akhirnya dia melahirkan, Jurejnya dipanggil. Jurej itu dipanggil. Wah, kamu sudah melakukan menghamili seorang wanita, perawan wanita ini. Akhirnya ini singkat ceritanya, Jurej dipanggil dan diseret, ya. Diseret oleh pasukan dari kepala desanya itu. Diseret dia, kemudian ketika diseret dia ternyata melewati tempat wanita-wanita pezina. Memang tempatnya di situ, kalau sekarang istilahnya memang itu tempat yang untuk berzina, ya, macam-macam di situ. Dia lewat dan banyak sekali wanita pezina, dan dia tertawa ini. Jurej ini tersenyum melihat wanita pezina itu. Akhirnya kepala desanya ini dia melihat, ini Jurej kok tersenyum ini, apa karena dia senang sama wanita pezina itu? Kira sudah, sampai kemudian Jurej akan dieksekusi. Ketika akan dieksekusi, ditanya oleh oleh kepala desanya itu, kamu kenapa kamu kok tertawa tadi melihat wanita pezina itu? Apa katanya Jurej? Adrakatni da'watu ummi. Ya, saya kena kepada doanya ibu saya. Katanya ibu saya, kamu tidak akan mati kecuali nanti kamu melihat wanita-wanita pezina. Lihat. Jadi padahal Jurej ini apa? Dia punya tempat mihrab, biasa sholat, biasa luar biasa. Tapi karena ada satu hal, dia tidak memenuhi panggilan ibunya, ini sudah bisa membuat dia itu kemudian menjadi orang yang merugi, ikhwatal iman. Nah, ini salah satu contoh. Jadi ibadah yang kita kerjakan, kalau kita ingin tahu diterima atau tidak, lihat bagaimana akhlak kita, lihat bagaimana adab kita kepada sesama manusia. Makanya insyaallah ini Ramadan ini saatnya kemudian menjadi perubahan bagi kita, perubahan terhadap karakter diri kita, ikhwatal iman, adab kita, akhlak kita, menjadi orang yang lebih berakhlak, menjadi orang yang beradab kepada sesama manusia. Bukan hanya ibadahnya yang bagus, tapi juga akhlak dan muamalah kita kepada sesama manusia juga bagus, ikhwatal iman. Nah, itu yang kita harapkan kalau ibadah kita diterima, ikhwatal iman. Kata Hasan al-Basri, satu saja amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu insyaallah bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berharap ini 10 hari yang terakhir kita optimalkan, serius dalam beribadah, tinggalkan urusan dunia, ya. Jangan kemudian kita sibuk, walaupun bukan berarti jangan ditinggalkan seluruhnya. Maksudnya adalah jangan kita terlalu serius terhadap dunia, dominan, ya. Kita harus lebih membuat akhirat menjadi tujuan utama kita, lebih serius terhadap akhirat daripada urusan-urusan dunia. Mudah-mudahan kita nanti bisa mengakhiri Ramadan dengan sempurna, dengan ibadah yang berkualitas, dengan ibadah yang optimal, dan ibadah kita semuanya, seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu nasihat renungan bagi kita semuanya, untuk saya pribadi dan untuk jamaah sekalian. Semoga ini bermanfaat, berguna bagi kita semuanya, dan semoga Allah berikan taufik, hidayah dan inayah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah, ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mengakhirinya, kita tutup bersama-sama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa 'alaikat tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا ولا فينا ولا بيننا وبين والدنا وأزواجنا وأولادنا وأهلنا وأقاربنا وأصحابنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن ووفقنا فيه لما تحبه وترضى يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا، اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.